Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita pada pagi hari ini. Allah mudahkan kita semuanya untuk kembali berkumpul, bertafakuh fiddin, bermajelis ilmu di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menghapuskan kesalahan dan memudahkan jalan menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bagus kalau yang ibu-ibu maju satu soft mungkin ya, biar belakang terisi lagi karena masih banyak yang berdatangan. Iya, silakan ibu-ibu. Masya Allah. Yang di luar bisa masuk, silakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya silakan. Insyaallah. Baik. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nasaih Diniyah. Kita telah selesai membahas tentang salah satu tanda hati itu lembut adalah mudahnya seseorang untuk menangis. Kita selesai kemarin dalam bab menangis. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, penulis Habib Abdullah Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aiqadallahu qulubana wa qulubakum minal ghaflah, Allah menyembuhkan atau Allah melindungi hati kita, hatiku dan hatimu, minal ghaflah, dari kelalaian. Wa waffaqana iyyakum listi'dadi linnaqlah minad daril faniyah ila daril baqiyah. Dan semoga Allah menjaga dirimu dan diriku untuk senantiasa mempersiapkan perpindahan dari negeri yang fana menuju negeri yang kekal abadi. Maksudnya adalah dari dunia ke akhirat. Anna min adarril asya' 'alal insan tulal amal, kata beliau. Ketahuilah bahwa jadi para ulama itu terbiasa dalam kitab-kitab mereka kalau mau menasihati memulai dengan doa terlebih dahulu. Setelah beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, aiqadallahu qulubana qulubakum minal ghaflah, semoga Allah melindungi hatiku dan hatimu dari kelalaian. Wa waffaqana wa iyyakum listi'dadi linnaqlah minad daril faniyah ila daril baqiyah, dan semoga Allah menunjuki kita untuk senantiasa bersiap berpindah dari dunia ke akhirat, dari negeri yang fana menuju negeri yang abadi. Kemudian beliau memulai nasihatnya, anna min adarril asya' 'alal insan
Sesungguhnya ya, di antara perkara yang paling berbahaya bagi manusia adalah tulal amal, panjang angan-angan, kata beliau. Panjang angan-angan. Ini nasihat berikutnya. Ya, jadi seseorang itu harus mewaspadai perkara ini, karena perkara ini sangat berbahaya dalam kehidupan iman kita. Apa? Tulal amal. Wa makna tulil amal, kata beliau. Dan makna panjang angan-angan adalah istish'aru tulil baqa' fid dunya hatta yaghliba dzalika 'alal qalbi. Ya, perasaan atau tulul amal, panjang angan-angan itu adalah merasa hidup kekal di dunia, merasa hidup lama di dunia, hatta yaghliba dzalika 'alal qalbi, sehingga perasaan tersebut mendominasi hati seseorang. Fayakhudhu fil amali bimuqtadahu, kemudian dia sibuk melakukan amalan-amalan untuk menggapainya. Merasa hidup lama atau hidup kekal di dunia, sampai kemudian perasaan tersebut mendominasi hatinya, kemudian dia tertuntut untuk melakukan amalan-amalan dalam menggapai dunia tersebut. Ya. Jadi orang yang panjang angan-angan itu orang yang merasa hidup di dunia lama, merasa kekal hidup di dunia, dan sehingga dia berleha-leha, bersantai-santai, bermudah-mudah, sehingga kemudian dia akhirnya sibuk dengan urusan-urusan dunia dan tidak mempersiapkan urusan-urusan akhirat. Ya, panjang angan-angan itu wacananya panjang untuk menggapai dunia, dia lupa bahwa kehidupan di dunia ini sebentar saja. Ya. Wa qad qala as-salafus salih rahmatullahi alaihim, kata beliau, dan telah berkata orang-orang terdahulu kita dari kalangan orang-orang salih, semoga Allah merahmati mereka, man tala amaluhu sa'a amaluhu. Man tala amaluhu, barang siapa yang panjang angan-angannya, sa'a amaluhu, maka amalannya pasti buruk. Ya, amalannya pasti buruk. Kenapa amalannya buruk? Karena dia salah meletakkan orientasi. Dia salah meletakkan goal hidup, tujuan hidup. Ya. Karena ketika seseorang itu panjang angan-angannya, maka dia lebih sibuk dan tamak, ambisius mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Ya. Pada urusan-urusan dunia banyak perencanaan-perencanaannya, banyak wacana-wacananya, banyak kemudian kegiatan-kegiatan untuk menggapainya. Tapi pada urusan-urusan akhirat dia bermudah-mudah, dia menunda-nunda amalan. Ya. Dia tidak semangat, tidak sesigap dia mencari dunia. Ya. Tidak sesigap dia mencari dunia. Padahal kata beliau di sini, waqad akhbarahu Allah taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yanaluha biduni sa'i wat talab. Padahal Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu telah memberikan kabar kepada kita bahwa negeri akhirat itu tidak bisa digapai kecuali dengan usaha dan kesungguh-sungguhan. Jadi jangan salah meletakkan standar hadir. Jangan salah meletakkan kaidah. Kalau untuk dunia kita sigap, semangat, bercapek-capek, kalau untuk akhirat kita justru sebaliknya, maka kata beliau tadi apa? Hadza min ad-darril asya' 'alal insan. Ini perkara yang sangat berbahaya sekali bagi manusia karena salah meletakkan kaidah hidup. Kaidahnya itu akhirat dulu baru dunia. Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya."
carilah pahala akhirat dari apa yang telah Allah berikan dalam hidupmu, dan jangan lupakan bagian dari duniamu. Dunia tetap disebut sama Allah, tapi di nomor 2. Tujuan utamanya kita hidup itu untuk mencari akhirat dulu. Baru setelah itu dunia jangan kamu lupakan. Jadi jangan lupakan dunia itu Allah katakan di kalimat kedua, bukan di kalimat pertama. Jadi akhirat dulu, jangan lupakan dunia. Lebih banyak orang hari ini yang dunia dulu, jangan lupa sholat. Dunia dulu, jangan lupa sedekah. Dunia dulu, jangan lupa duha. Jangan lupa akhiratnya justru ditaruh di belakang. Ya, kalau kita nasihati anak kita, sekolah yang rajin, kerja yang rajin, jangan lupa sholat ya, itu salah hadir. Al-Quran itu nasihati kita, ya, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Bukan cari dunia, jangan lupakan akhirat. Harusnya nasihat orang tua kepada anaknya itu sholat yang rajin, tepat waktu, bersama imam, berjamaah di masjid, jangan lupa kerja ya. Harusnya begitu, ya. Karena akhirat dulu baru dunia, ya. Karena kalau dunia dulu yang dijadikan nomor 1 hadirin, nanti seorang akan panjang angan-angannya. Dia lupa bahwa hidup ini terbatas. Dia lupa ada pengejar yang sangat cepat mengintai kita di belakang kita, yaitu kematian. Ya. Makanya di sini diingatkan oleh beliau, ya, jangan sampai keliru. Karena kalau kita keliru itu hadirin, salah meletakkan kaidah dalam hidup ini, nanti akibatnya fatal. Coba Anda buka surah Al-Mulk ayat ke-22. Di surah Al-Mulk ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan satu pengibaratan. Orang itu kalau salah kaidah dalam hidup itu akibatnya fatal. Kata Allah apa? Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama, kata Allah, orang yang berjalan dengan wajahnya dengan orang yang berjalan dengan kakinya di atas jalan yang lurus? Jadi Allah mengibaratkan orang kalau kebolak-balik kaidah hidupnya itu seperti orang yang jalan pakai muka. Terus Allah mempertanyakan kepada hamba-hambanya, apa sama orang yang jalan pakai kepala dengan orang yang jalan pakai kaki? Sama-sama di atas jalan yang lurus. Jalannya sama enggak dia? Cepetan mana? Pakai kaki apa pakai kepala? Pakai kaki. Tidak perlu jawaban ini, ya. Tidak perlu jawaban, ya. Jelas yang pakai kaki jalannya akan lebih cepat menuju tujuan Shiratal Mustaqim daripada yang berjalan pakai muka, ya. Allah mengibaratkan ayat ini untuk orang-orang yang salah memilih kaidah hidup, dibolak-balik. Harusnya dunia itu nomor 2, dijadikan nomor 1. Akhirnya jungkir balik, peres keringet, banting tulang, jor-joran, habis-habisan dari Senin ke Senin, dari jam 7 ke jam 7 untuk dunia. Nah, kalau semuanya untuk dunia, terus akhirat kita kapan? Ya, akhiratnya kapan? Ya, makanya di sini diingatkan tulul amal, panjang angan-angan, merasa aman lama abadi di dunia, ya, sehingga kemudian akhirnya tertuntut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas untuk menggapainya. Hadza min adharril asya, kata beliau. Ini perkara yang paling berbahaya bagi manusia, ya. Jadi sekarang kalau ditanya apa aktivitasmu, aktivitasku menunggu waktu sholat. Ya, kerjaanmu apa? Nunggu waktu sholat. Lu kamu kan punya toko di Klewer, itu sampingan aja sambil nunggu waktu sholat. Ya harus begitu, hadir.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'buduni, kecuali hanya tugasnya satu saja, beribadah kepada aku. Akhirat tadi. Ya. Dan Allah sama sekali tidak menghempaskan dan menjauhkan seseorang agar dia pergi dari dunia, tidak hadir. Menjauh dari dunia tidak. Allah katakan tadi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagian dari duniamu. Berarti dunia tetap harus dicari dalam rangka menjadi sarana, menjadi kendaraan untuk menggapai akhirat kita, ya. Menggapai akhirat kita. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, beliau rahimallahu taala mengatakan wa hadza kulluhu min su'mi tulil amal fahdharuh. Ya, menunda-nunda amal salih, kemudian bersegera habis-habisan sigap mencari dunia, itu semua adalah dampak buruk dari panjang angan-angan, ya. Semuanya itu kemudian menjadikan seseorang itu hancur lebur karena panjang angan-angan itu, ya. Ada seorang salafus saleh itu bilang begini, hadir. Sebutkan beliau di dalam kitab ini, ya. Lau ra'aitumul ajal wa masirahu la abghadtumul amal wa ghururahu. Ya. Kalau kamu melihat pendeknya ajal seseorang, maka kamu akan benar-benar membenci angan-angan dan banyak harapan. Ya. Jadi kalau kita ini kalau tahu ajal kita itu sempit, ajal kita itu terbatas, kematian itu dekat, maka kita akan meninggalkan panjang angan-angan. Salaf yang lain mengatakan kam min mustaqbil yauman lam yastaqbilhu wa mu'milin ghadan lam yudrikhu. Ya, berapa banyak orang yang memulai harinya tapi dia tidak berhasil menyelesaikannya. Berapa banyak orang yang banyak angan-angannya untuk esok harinya tapi dia tidak bertemu dengannya, ya. Artinya banyak orang itu yang panjang wacana, panjang angan-angannya, dia lupa bahwa bisa jadi nanti sore dia meninggal, bisa jadi besok pagi dia sudah tidak hidup lagi, ya. Makanya para salafus saleh itu menjaga betul dari banyak angan-angan. Banyak angan-angan itu akhirnya menjadikan seseorang berhenti beramal salih, ya. Dan dia akhirnya menunda-nunda amalan salihnya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu bahkan mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa tul amal. Perkara yang paling aku takuti menimpa kalian itu dua, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Wa amattiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan memalingkan kalian dari kebenaran. Wa amatulul amal, adapun panjang angan-angan fayunsil akhirah, akan menjadikan kalian lupa akhirat, ya. Di orang yang panjang angan-angannya itu, ya, biasanya dia lupa akhirat karena dia sudah punya bayangan macam-macam tentang dunianya, akhirnya tidak ada porsi sedikit pun buat akhirat, ya. Makanya dunia itu tidak boleh lebih masuk dalam diri kita kecuali hanya diletakkan di tangan kita saja. Adapun akhirat itu masukkan ke dalam hati, ya. Dunia itu modal saja untuk membangun jembatan antara diri kita hari ini menuju akhirat, sehingga kemudian kita bisa meniti di atas jembatan itu, ya, meniti di atasnya untuk menggapai kebaikan dan meraup kenikmatan banyak-banyak, bukan di dunia tapi nanti di akhirat, ya. Hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Diingatkan sama beliau, orang kalau panjang angan-angan itu biasanya lupa akhirat. Orang kalau punya
harapan, sibuk dengan harapan-harapan dunia, itu lupa sama akhiratnya, ya. Dan beliau di sini mengatakan annasu fil amal ala thalathati asnaf. Orang itu dalam angan-angan itu terbagi menjadi tiga golongan. Dalam urusan angan-angan, orang itu terbagi menjadi 3 golongan dalam Al-Quran. Wa'lam annan nasa fil amal ala thalathati asnaf. Ketahuilah manusia, ya, dalam urusan angan-angan dan harapan itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah as-sabiqun. Ya, golongan as-sabiqun. Siapa as-sabiqun ini? Siapa as-sabiqun ini? Mereka adalah al-anbiya was-siddiqin. Mereka adalah para nabi dan para siddiqin. Sebagian ulama tafsir mentafsirkan as-siddiqin itu artinya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang saleh ini, ya, orang-orang pilihan Allah. Kata beliau, golongan pertama ini, golongan as-sabiqun ini, la amala lahum aslan. Mereka sama sekali tidak punya angan-angan dunia. Ya. Mereka tidak punya angan-angan dunia. Wahum 'alad dawam mustash'iruna linuzulil maut bihim. Mereka semua waktunya sibuk memikirkan kapan kematian menghampirinya. Jadi yang ada dalam benaknya itu kematian. Hatinya itu selalu berbicara innaka mayyitun ghadan. Besok kamu meninggal. Besok kamu meninggal. Innaka mayyitun ghadan. Besok kamu mayit. Besok kamu jadi orang mati. Ya, besok kamu meninggal. Ya. Sehingga kemudian apa? Tidak ada waktu baginya kecuali setiap detiknya itu berisi dengan amalan-amalan salih dan kebaikan. Karena mikirnya besok mati, ya. Besok nih kita mati, ya. Lah besok lagi kalau belum mati, dalam pikirannya hanya besok saya mati. Sehingga apa? Waktu dari hari ini ke besok itu semuanya diusahakan untuk amal salih dan kebaikan. Ya. Nah, ini disebut dengan as-sabiqun. Ini golongan pertama. Ya. Makanya isyarat ini ada pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah. Ma rafa'tu qadami fadhanantu anni adauha hatta uqbad. Tidaklah aku mengangkat kakiku kecuali aku mengira sebelum aku meletakkannya, aku tidak mampu meletakkannya karena ajal telah menghampiriku. Ya. Demi Allah, tidaklah aku mengangkat kaki, kata Rasulullah. Tidaklah aku mengangkat kaki kecuali aku mengira ketika aku belum sempat meletakkannya, aku tidak mampu meletakkannya karena kematian menghampiriku. Ya. Wala rafa'tu luqmatan, dan tidaklah aku memakan sesuap makanan. Fadhanantu anni asghiha hatta ughassa biha minal maut. Dan aku mengira tidaklah aku memakan sesuap makanan, dan aku mengira aku tidak mampu menelannya karena tersendat oleh kematian. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang apabila melakukan sesuatu itu ingat mati. Bahkan ketika mengangkat kaki, beliau mengira aku tidak mampu meletakkan kakiku di atas bumi ini, ya, karena sebab kematian. Ya. Belum tentu aku ketika makan ini sempat menelan makananku karena tersendat oleh kematian. Ya. Jadi pikirannya as-sabiqun ini, pikirannya golongan pertama ini, mereka hanya memikirkan sebentar lagi aku mati. Tadi hatinya itu selalu bergumam innaka mayyitun ghadan. Kamu besok mati. Kamu besok mati. Kalau sudah betul-betul kita menginsafi dan mentafakuri
kamu besok mati, berarti tidak ada waktu untuk kita bermain-main. Tidak ada waktu untuk kita bersantai-santai. Kita harus pastikan hari ini full amal soleh. Ya, ini mentalnya as-sabiqun ini. Ya. Wa kana alaihi salatu wassalam rubbama yatayammam wal ma'u minhu qarib fayuqalu lahu fi dzalika fayaqulu ya la adri la'alli la ablughuhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika beliau bertayamum, ya, beliau bertayamum wal ma'u minhu qarib, ya, dan air ternyata ada di dekat beliau, fayuqalu lahu fi dzalika, dan Nabi dapat informasi ada air ya Rasulullah yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Nabi SAW mengatakan la adri la'alli la ablughu. Ya, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu kalau di sana ada air. Karena dalam benak saya, kata Rasulullah, ya, sebelum aku sampai ke air itu aku akan mati, akan meninggal. Maka kemudian Rasulullah berinisiatif untuk tayamum tadi. Ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Ya. Jadi kelompok pertama ini orang-orang as-sabiqun, kata Habib Abdullah Al-Alawi bin Alwi Al-Haddad ini, beliau mengatakan rahimahullahu taala, orang-orang dalam angan-angannya ada orang-orang yang sama sekali tidak punya angan-angan dunia. Yang ada cuma angan-angan akhirat saja. Yang ada di pikirannya cuma mati, besok saya meninggal. Besok saya meninggal, ya. Tapi ada juga kelompok yang kedua. Nama kelompok kedua ini adalah al-muqtasid. Al-muqtasid. Al-muqtasid ini adalah orang-orang soleh dan orang-orang taat. Ya. Mereka ini bukan nabi, mereka ini bukan sahabat radhiyallahu anhum, tapi mereka ini orang-orang baik dan orang-orang taat. Al-abrar wal akhyar. Orang-orang pilihan Allah. Lahum amalun qasir. Mereka punya angan-angan, tapi angan-angannya enggak banyak. La yulhihim anillahi wa an dzikri. Angan-angannya tidak memalingkan mereka dari Allah dan dari mengingat Allah. Wala yunsihimud darul akhirah. Tidak melupakan mereka dari akhirat. Wala yusghiluhum anil istidad lil maut. Tidak menyibukkan mereka dari mempersiapkan kematian. Dia orang-orang soleh itu punya angan-angan dunia. Ya, orang-orang taat itu punya angan-angan dunia. Tapi angan-angan dunianya itu tidak memalingkan tujuannya. Bahwa tujuannya ya akhirat. Dia tidak berpaling. Ya, dia tetap tujuannya akhirat, walaupun dia tetap harus mencari dunia. Ya, karena mencari dunia itu juga apa? Juga perintah. Ya. Mencari ma'isyah itu perintah. Ya. Sehingga kemudian apa? Orang-orang yang kedua ini memang tidak diberikan kekuatan, tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang pertama tadi. Yang mana setiap waktunya hanya mengingat kematian. Ya. Tapi orang-orang yang kedua ini, kata beliau rahimahullahu taala, ya, orang-orang yang kedua ini angan-angannya adalah angan-angan yang baik. Jadi berangan-angan itu ternyata boleh kalau tepat pada tempatnya. Ya, bahkan wa min hadhil hitsiyah yuqalu, pada sisi ini kata beliau dikatakan kepada mereka inna minal amal rahmah. Di antara angan-angan itu ada yang merupakan rahmat dari Allah. Jadi angan-angannya orang soleh ketika berangan-angan tentang dunia itu rahmat, hadirin. Ya. Kenapa? Karena orang soleh itu kalau hidupnya sama sekali tidak ada angan-angan, justru bisa merusak dunia dan agamanya. Ya. Dunia dan agamanya akan rusak.
Itu sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang unik sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika kata Rasulullah, "Annallaha ta'ala lamma akhraja dzurriyyata Adam alaihi salam yaumal mitsaq min dhahrihi, ya, ra'at al malaikatu kasratahum qalu ya rabbana la tas'humud dunya." Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menuliskan dalam Lauhil Mahfuz, anak-anak Adam ini nanti akan keluar dari tulang sulbinya Adam. Kemudian malaikat ngelihat, loh kok anak Adam ini kok banyak sekali. Maka kemudian malaikat berkata kepada Allah, "Ya Rabbana, ya Allah, la tasa'humud dunya. Dunia tidak muat ya Allah. Dunia ini tidak muat untuk menampung segini banyak keturunan Adam." Maka Allah berfirman, "Inni ja'ilu mautan." Ya, inni ja'ilu mautan. Sesungguhnya aku menciptakan kematian. Tenang, bakal muat. Karena ada nanti di antara mereka yang mati. Ya, sehingga yang mati, yang hidup menggantikan yang mati. Kemudian para malaikat berkata, "Idzan la yuhanni'uhumul 'aisy ya Rabb." Ya. Kalau kau ciptakan kematian, mereka nanti hidupnya enggak tenang. Karena mesti mereka mengingat kematian ya Allah. Ya. Kalau kau ciptakan kematian, nanti manusia itu hidupnya hanya mikir mati saja ya Allah. Maka kemudian Allah katakan, "Inni ja'ilun amalan." Ya. Aku menciptakan angan-angan dan harapan, kata Allah. Agar apa? Agar manusia itu tidak hanya mikir mati, tapi juga ada harapan, ada angan-angan yang kemudian menjadikan seseorang itu tetap giat beramal tanpa meninggalkan amal soleh. Jadi kadang-kadang hidup ini harus imbang, hadir. Ya, akhirat iya, dunia iya, tapi hanya dunia itu porsinya tidak boleh melebihi porsi akhirat. Ya. Maka kemudian hanya dimuliakan Allah. Ya. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang soleh itu punya angan-angan, tapi angan-angannya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginannya untuk menggapai dunia itu tidak menjadikan dunia itu masuk ke dalam hatinya. Dunia itu dijadikan dia sarana saja untuk menggapai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini yang disebut oleh beliau rahimahullah humul maghrurun wal hamqa. Mereka adalah orang-orang yang tertipu dan orang-orang yang bodoh. Ya. Siapa mereka? Alladzina tala alaihimul amal. Mereka adalah orang yang panjang angan-angannya hatta ansahumul akhirah, sampai mereka melupakan ya perkara-perkara akhirat. Ya, sampai mereka melupakan perkara-perkara akhirat. Coba Anda buka surah Toha ayat 131. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di situ ada satu perintah dari Allah, satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Toha, surah ke-20 ayat ke-131. Apa kata Allah dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Ya, janganlah kamu panjangkan, bentangkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan saja, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Ya. Jadi kalau kita melihat hari ini orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang menyekutukan Allah, kenikmatan dunianya lebih besar dan lebih terbentang. Itu kata Al-Quran apa? Wala tamudanna ainaika. Jangan kamu panjangkan, jangan kamu condongkan pandanganmu kepada mereka. Kenikmatan yang
kami berikan kepada mereka itu hanya bunga dunia saja, bunga kehidupan dunia, dan kami uji mereka dengan itu, kata Allah. Kami uji mereka dengan itu. Kemudian Allah mengatakan apa? Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu untuk dirimu itu lebih baik dan lebih kekal. Karena orang-orang beriman itu rizkinya bukan hanya rizki dunia, tapi juga rizki nanti yang kekal di akhirat berupa surga. Ya. Jadi kita tidak boleh membentangkan pandangan kita pada kenikmatan dunia saja. Dalam ayat ini disebutkan. Ya. Dan kata beliau rahimahullah taala, wal amalu ala hadzal wajh wal amal al mardi al mazmum ala al itlaq. Angan-angan yang dimiliki oleh golongan ketiga ini adalah angan-angan yang tercela secara mutlak, tidak disukai sama Allah, ya, karena mereka mudah tertipu, ya, dikasih anak tertipu dengan anak, dikasih harta tertipu dengan harta, dikasih pasangan tertipu dengan pasangan, dikasih sedikit saja kenikmatan tertipu, akhirnya mereka menunda sholat, akhirnya mereka menunda sedekah, menunda amalan. Lihat hadirin muliakan Allah, ada satu ayat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran yang berisi tentang penyesalan orang yang tertipu selama di dunia, yang panjang angan-angannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Munafikun. Coba Anda buka surah Al-Munafikun 9-11 tadi. 9-11. Surah Al-Munafikun itu surah keberapa? Surah ke-63. Ayat ke-9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Para ulama mengatakan mengapa dua hal ini yang diingatkan? Ya, karena seringkali yang paling melalaikan seseorang dari mengingat Allah itu harta benda. Yang kedua apa? Anak keturunan. Ya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang tetap melakukan hal tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Kemudian kata Allah apa? Jangan kamu terlena dengan anak dan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kamu dari rizki yang telah kami berikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, kata Allah. Fayaqula, kemudian orang yang tertipu tadi tiba-tiba terhentak dengan kematian. Setelah dia mati, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat saja ya Allah, semenit saja ya Allah, sebentar saja ya Allah. Kalau seandainya kau kembalikan kami ke dunia ya Allah, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, aku pasti bersedekah ya Allah, dan aku pasti jadi orang soleh. Penyesalan aja. Yang ada tinggal penyesalan karena tidak sempat bawa bekal. Setelah kematian minta dipulangkan ke dunia barang sesaat, ajalin qarib itu sesaat, semenit tidak apa-apa ya Allah, yang penting balik ke dunia. Fa as-saddaqa, niscaya aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku jadi orang soleh ya Allah. Para ulama tafsir mengatakan mengapa di dalam ayat ini fa as-saddaqa, niscaya aku akan bersedekah, kok enggak niscaya aku akan berumrah ya Allah, niscaya aku akan berhaji ya Allah, niscaya aku akan sholat ya Allah. Kenapa kok sodakoh, kok tidak sholat tadi? Kenapa kalimatnya sodakoh? Orang itu kalau menyesal di akhirat, minta dikembalikan ke dunia, amalan yang akan mereka lakukan sodakoh.
Para ulama menyebutkan beberapa alasan. Satu, sedekah itu amalan yang paling cepat tadi. Paling cepat, eksekusinya cepat, ya. Kemudian pahalanya paling cepat sampai. Yang kedua, sedekah itu jadi amalan jariyah yang tidak terputus sampai hari kiamat tadi. Ya, apalagi sedekah fisabilillah. Antum sedekah untuk para pejuang Gaza ini, untuk para kaum muslimin di Gaza, itu sampai hari kiamat pahalanya ngalir. Kenapa? Karena mereka adalah garda terdepan melawan kafir Yahudi ini, sampai hari kiamat. Jadi pahalanya ngalir terus sampai hari kiamat. Kenapa Rasulullah mengatakan khairu shadaqah sakyul ma, afdalu shadaqah, sedekah yang paling baik itu mengalirkan air. Karena air itu kalau sudah dialirkan, dia tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Ya, orang yang memanfaatkannya dia akan hidup terus. Ya, kalaupun dia mati, dia punya anak keturunan yang melanjutkan amal solehnya tersebab air yang dia konsumsi. Ya. Makanya orang-orang yang menyesal karena panjang angan-angannya di dunia, sampai akhirat dia minta dikembalikan kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kembalikan kami barang satu menit saja ya Allah, barang sesaat saja ya Allah. Fa as-saddaqa, niscaya kami akan bersedekah, wa aku minas sholihin, karena kami akan jadi orang-orang yang saleh. Kemudian lihat penutup ayatnya hadirin. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, kata Allah. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengakhirkan kematian seseorang jika waktunya telah tiba. Kalau waktunya sudah tiba, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda, tidak bisa dikasih diskon, tidak bisa ditambah bonus, tidak bisa. Ya. Allahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti atas apa yang kau kerjakan. Jadi semuanya ada hitungannya, kata Allah. Nanti di akhirat apa yang sudah kita tanam itulah yang kita akan panen. Ya, apa yang semua sudah tertulis di catatan amal kita nantilah yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, di sini ada rahasia ayat, kata para ulama hadirin. Lihat nomor suratnya, nomor surat keberapa? 63. Ayat keberapa? 11. Kalimatnya apa? Wala yu'akhirallahu nafsan. Ya. Dan Allah tidak akan mengakhirkan kematian jika ajal itu sudah tidak tiba. Ya. Para sahabat dan para tabi'in terhentak dengan ayat ini karena nomor ayat dan nomor suratnya mengingatkan mereka tentang tahun dan usia Rasulullah SAW ketika beliau meninggal. Rasulullah wafat tahun berapa? 11 Hijriah. Usia beliau berapa? 63. Kalau Rasul saja kematiannya datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diundur barang sesaat, apalagi kita yang hamba Allah yang biasa, yang bukan hamba pilihan Allah ini. Ya, kematian akan datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diundur barang sesaat. Ya. Lah hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Ya. Makanya hidup ini apa? Nikmat Allah yang besar hadirin. Makanya dulu guru saya pesan kayak gini hadirin. Kalau kamu kurang bersyukur atas nikmat Allah, datanglah ke kuburan. Kalau kurang bersyukur, datang ke kuburan, kemudian berteriaklah kepada orang yang ada di dalam kuburan. Teriaknya apa? Sungguh kami memiliki nikmat yang tidak kamu miliki, wahai ahlul kubur. Nikmat apa? Nikmat hidup hadirin. Orang hidup itu masih bisa bertobat tadi. Minimal masih bisa bertobat. Kalau dia malas beramal soleh, dia masih bisa bertobat. Orang mati sudah tidak bisa bertobat tadi. Ini nikmat dahsyat tadi, nikmat hidup ini. Ya, makanya kalau kita ini kurang bersyukur, datang ke kuburan tadi. Ya.
terus bilang kepada orang yang dikubur, wahai orang yang ada di dalam kubur, sungguh Allah berikan aku nikmat yang lebih besar daripada kamu. Ada nikmat yang tidak bisa kamu rasakan, yang bisa aku rasakan. Nikmat apa? Nikmat masih hidup dan bernafas. Karena orang yang masih hidup dan bernafas masih bisa tobat, dan tobatnya diterima Allah. Orang kalau sudah mati tidak bisa tobat. Tidak hanya itu, orang kalau masih hidup masih punya peluang besar beramal soleh, berbekal. Ya, sehingga nikmat yang luar biasa. Maka ada seorang salaf mengatakan, "Lau kanatid dunya bi asriha li hadzal insan wa amkanahu an yashtari biha sa'atan wahidah yaziduha fi umrih wa ya'tadzir fiha ila rabbih la fa'al." Kalau seandainya dunia seisinya itu milik manusia, ya, dan dia mampu untuk menjual dunia seisinya itu demi membeli 1 jam saja tambahan untuk umurnya agar dia bisa bertobat kepada Allah, maka dia akan melakukannya. Kalau semua dunia ini milik kita, kemudian kok kematian itu ada di depan mata kita, kemudian dengan seisi dunia ini kita bisa membeli 1 jam tambahan, injury time, extra time, 1 jam. Dalam rangka 1 jam ini kita bertobat kepada Allah, karena sudah telat nih, sudah ajal depan mata, belum sempat tobat tadi. Apa kata beliau? Kalau seandainya dunia seisinya ini bisa ditukar dengan 1 jam tambahan umur untuk ya'tadzir ila rabbihi, untuk memohon ampun, meminta ampunan kepada Allah, la fa'al, maka manusia pasti akan melakukannya. Ya. Apa maksud kalimat ini? Maksud kalimat ini, dunia ini tidak ada harganya kalau dibandingkan akhirat ini. Maka geserlah orientasinya, jangan fokus terus sama dunia, kasih waktu buat akhirat ini. Ya, kasih waktu buat akhirat. Nanti yang ada hanya penyesalan seperti percakapan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak penyesalan-penyesalan seperti ini, hadirin. Ya, kalau saya catat di dalam beberapa ayat itu ada 3 jenis orang yang nanti ingin kembali ke dunia lagi. Ya, jenis orang pertama itu orang yang baik, para penghuni surga yang meninggalnya karena mati syahid, itu mereka minta dikembalikan ke dunia. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai'il lasyahid." Kata beliau, tidak seorang pun yang masuk surga namun ia suka untuk kembali ke dunia, kata Allah, kata Rasulullah. Padahal di dunia dia cuma punya harta sedikit. Ada orang yang masuk surga, kata Rasulullah. Di surga itu dia minta sama Allah agar dikembalikan ke dunia. Padahal dia sadar dan tahu di dunia dulu dia tidak punya dunia. Dia cuma punya harta sedikit. Tidak ada seorang pun yang seperti itu kecuali, kata Rasulullah, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtala 10 marrat lima yara minal karamah. Orang yang syahid itu berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian berperang lagi di jalan Allah sehingga terbunuh sebanyak 10 kali. Ya, mereka pingin kembali ke dunia karena mereka melihat keistimewaan karamah mati syahid, keistimewaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang mati syahid. Ya, maka tidak ada amalan yang lebih utama dibandingkan jihad fisabilillah. Ya. Anda melihat anak-anak Palestina, ya, ketika ditulis namanya di sini untuk memudahkan evakuasi beberapa waktu lalu, tidak ada raut muka mereka yang sedih. Kenapa? Karena mereka memahami kalau nama saya sudah ditulis ini berarti saya calon syahid nih. Masya Allah. Ya. Nah, kata para ulama, ada orang-orang itu kalau sudah sampai akhirat pingin balik ke dunia. Yang pertama orang-orang yang mati syahid. Yang kedua orang kafir.
orang kafir. Ya. Percakapannya Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-107. Allah katakan perkataan orang kafir ini, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari sini ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Maka kalau kami nanti di dunia kembali kafir ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Kami ingin beramal soleh ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami ingin beramal soleh. Ya, mereka tidak mau tidak mau disiksa hadir. Mereka ingin kembali lagi ke dunia. Ya. Dan banyak ayat-ayat semacam ini hadirin menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu nanti pasti menyesal ketika mereka hanya mengutamakan dunia daripada mengutamakan akhirat. Ini jenis orang yang kedua. Jenis orang yang ketiga adalah orang muslim yang lalai. Ya, termasuk di antaranya orang muslim yang panjang angan-angannya hadirin. Ya. Percakapannya Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu, ketika seorang di antara mereka didatangi kematian, qala, ia berkata, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke dunia, la'alli a'malu sholiha, agar aku dapat beramal solih fima taraktu, yang mana amalan solih itu aku tinggalkan dulu ketika aku di dunia. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya perkataan itu hanya di mulutmu saja, kata Allah. Dulu sudah diingatkan, sekarang kamu minta dipulangkan. Innaha kalimatun huwa qailuha, ini cuman perkataan di mulutmu saja, kata Allah. Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada yang namanya barzakh. Barzakh itu benteng yang kokoh sampai hari pembangkitan. Jadi orang itu kalau sudah di alam barzakh, makanya dinamakan alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang tidak bisa lagi kembali ke alam sebelumnya, karena ada benteng yang kokoh. Maka orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin bisa hidup lagi. Ya. Sampai kapan mereka akan berada di alam barzakh? Sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Kata Ibnu Katsir, percakapan ini adalah percakapan yang akan diucapkan oleh orang-orang muslim yang meremehkan perintah Allah. Jadi dia muslim tapi lalai, panjang angan-angannya, sibuk ngejar dunia. Akhirnya mereka minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat apa jawaban Allah untuk orang-orang ini. Untuk orang kedua dan orang ketiga. Kalau orang pertama, Allah tidak kabulkan. Orang-orang yang mati syahid minta agar Allah kembalikan ke dunia, Allah tidak kabulkan. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan innahu qad sabaqa minni. Ketetapan takdir sudah kami tentukan, kata Allah. Ya, dalam sebuah hadis Abdullah bin Haram. Dulu ada seorang sahabat namanya Jabir, ayahnya namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini radhiyallahu anhu gugur di perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud gugur padahal beliau sudah tua renta, dan gugurnya dalam kondisi yang agak mengenaskan, hidungnya hilang, telinganya hilang, dimutilasi sama orang-orang musyrik. Ya, jadi orang-orang yang keras permusuhannya kepada orang Islam itu dari dulu dua, satu Yahudi, dua orang musyrik. Maka antum lihat hari ini kan di Palestina membabi buta seperti itu, ya karena memang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, dua, Yahudi, musyrikin. Dari dulu hadir. Musyrikin Quraisy itu dahsyat tadi, mutilasi, ya, congkel jantungnya, ya kan, Hindun ke sahabat paman Rasulullah Hamzah, ya. Anda lihat hari ini orang-orang musyrik, orang Hindia,
Bagaimana pembantaiannya orang Patani Thailand, Myanmar Rohingya, Cina Uighur, semuanya kondisi seperti itu. Yang kedua Yahudi. Ya, itu dahsyat. Lah, Abdullah bin Haram ini termasuk korbannya. Kemudian Jabir itu sebagai anaknya ngelihat kondisi ayahnya seperti itu sedih. Sedih, murung berhari-hari, dipanggil sama Rasulullah, ya Jabir. Ya, ala adullukum ala ma qala Allahu li abikum. Mau enggak kamu aku kasih kabar apa yang dikatakan Allah kepada ayahmu? Jadi Rasulullah menghibur Jabir. Ya, lewat berita dari malaikat Jibril. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Allah kepada abiku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma kalamallahu ahadan illa mi wara'i hijab. Allah tidak pernah berbicara dengan seorang hamba pun kecuali di balik tabir. Wa kallamallahu abaka kifahan. Tapi Allah berbicara dengan ayahmu kifahan, face to face, wajhan biwajhin, langsung. Apa yang dikatakan Allah kepada ayahku, ya Rasulullah, Allah berkata kepada ayahmu, tamanna alayya u'tik, minta satu permintaan, aku kabulkan wahai Abdullah. Maka ayahmu Abdullah meminta satu permintaan, antuhyiyani fa'uktal fika thaniyatan. Ya Allah, hidupkan aku lagi ke dunia ya Allah. Aku ingin berjihad lagi melawan orang-orang kafir ya Allah, sampai aku terbunuh untuk kedua kalinya. Kemudian Allah berkata, innahu qad sabaqa minni innahu la yurja. Sesungguhnya itu perkara yang sudah menjadi ketetapanku. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi, kata Allah. Kemudian kata Allah apa? Tamanna alayya u'tik. Minta lagi wahai Abdullah, pasti aku akan kabulkan. Ya, minta lagi ya wahai Abdullah, pasti aku akan kabulkan. Kemudian Abdullah bin Haram minta kepada Allah, ya Rabb, ablik man warai. Ya Allah, ceritakan kepada orang-orang setelahku ya Allah tentang kenikmatan yang kau berikan kepadaku setelah aku mati syahid. Permintaan Abdullah bin Haram itu dikabulkan oleh Allah. Turun satu ayat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Jangan kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, mereka hidup, kata Allah. Inda rabbihim, di sisi Rabbnya, yurzakun, dalam kondisi diberi rizki yang banyak. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka dalam keadaan berbahagia atas nikmat yang Allah berikan dari karunia-karunia-Nya. Dikabulkan ini. Jadi kalau orang tipe pertama mati syahid minta dikembalikan ke dunia, tidak bisa. Memang tidak ada ketetapan dari Allah orang mati bisa hidup lagi. Ya. Tapi ya, untuk orang kedua dan ketiga, ada tiga jenis tadi ya. Yang pertama orang-orang syahid, dijawab sama Allah begitu. Tapi kalau untuk orang kafir sama muslim yang lalai, jawaban Allah berbeda. Ya. Allah jawab permintaan mereka di surah Fatir ayat 37. Coba Anda buka surah Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastarikhuna fiha, dan orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka mereka berteriak-teriak kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihah, ya Allah keluarkan kami dari sini ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal salih ya Allah. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan beramal salih ya Allah karena dulu kami tidak sempat beramal salih ya Allah. Kami tidak akan ngulangi lagi perbuatan kami ya Allah. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah kalimat berikutnya, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi ma tazakkar wa ja'akumun
nadhir, kata Allah. Bukankah kami telah memanjangkan usiamu, kata Allah, untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir. Dan bukanlah kami telah mendatangkan untukmu pemberi peringatan, tapi kenapa tidak kamu manfaatkan? Jadi Allah itu jawab dengan 3 jawaban, kata para ulama. 1, Allah mengingatkan para orang-orang yang menyesal ini dengan apa? Dengan kalimat, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ya. Jadi umur kita ini nanti diungkit sama Allah. Kamu dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, kemana saja, kata Allah. Yang kedua, ya, Allah mengingatkan kita tentang kemampuan kita untuk berpikir. Ya. Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Ya, Allah ingin mengingatkan kita, bukankah telah ada kesempatan untuk kamu berpikir? Ya. Bukankah kami telah berikan kamu akal untuk berpikir, kata Allah. Ya. Maka Allah karuniakan kita ini, Allah karuniakan akal untuk kita ini untuk apa? Untuk memilih kan, mana yang benar, mana yang salah. Dikasih akal manusia ini. Cuman manusia yang dikasih akal. Binatang nggak dikasih akal, tumbuh-tumbuhan nggak dikasih akal, makhluknya Allah lain nggak dikasih akal ini. Cuman manusia, agar dia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Ya. Agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. 1, Allah tanya, bukankah umurmu sudah dipanjangkan? 2, Allah tanya lagi, bukankah aku kasih akal kamu untuk berpikir dan aku kasih kesempatan untuk berpikir? Yang ketiga Allah katakan, bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Siapa? Rasulullah. Kan udah diingetin Rasulullah. Sudah ada Al-Quran, ada Al-Hadis untuk ngingetin kamu tentang akhirat. Kenapa enggak kamu manfaatkan? Ya. Maka sejatinya jawaban Allah di dalam percakapan kepada para penghuni neraka ini adalah kunci. Kunci pertama umur. Mari kita manfaatkan umur kita ini sebaik-baiknya. Masukkan dalam benak kita, innaka mayyitun ghadan, besok kamu mati. Biar kita apa? Biar kita semangat beramal. Tidak banyak waktu. Jangan menunda amalan hari ini. Kalau ada kesempatan beramal, segera ambil. Karena bisa jadi itu kesempatan amal terakhir yang Allah berikan untuk kita. Ada flare kajian lewat, ada waktu kosong, ambil datang hari ini. Ada kota infak lewat, Palestina, masukkan. Jangan ditunda besok-besok, karena belum tentu besok hidup. Innaka mayyitun ghadan, besok kamu mati. Ya. 1, mari manfaatkan umur ini sebaik-baiknya. 1 sifat kematian, nanti insya Allah kita bahas kan besok ya tentang kematian. 1 sifat kematian yang disepakati ulama, apa? Kematian selalu datang secara tiba-tiba. Tidak menunggu kata siap, tidak menunggu kita bertobat. Datangnya selalu tiba-tiba. Tidak ada di antara kita yang siap menghadapi kematian, sebagaimana tidak siapnya kita mendapatkan kabar ibu kandung kita meninggal. Ya. Jadi umur ini mari kita manfaatkan ini. Allah kasih kesehatan, kita syukuri kesehatan. Allah kasih kita akal, kita syukuri akal dengan belajar. Ya. Kita syukuri. 1, umur. 2, ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Akal, nikmat akal ini mari kita syukuri juga. Syukurnya akal itu kata para ulama dengan menimba ilmu. Maka menimba ilmu seperti ini jangan nunggu waktu kosong, tapi kosongkan waktu untuk menimba ilmu. Kita butuh banyak modal untuk masuk surga. Kita butuh jalan yang benar, tidak menyesatkan. Ya. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Ilmu nanti yang mampu menjadikan kita mudah memproduksi pahala. Karena setiap celah kita tahu pahalanya ada di mana. Ilmu yang mampu menjadikan furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, sehingga kita tidak tersesat lagi. Ilmu yang kemudian mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita jadi hamba-hamba Allah pilihan. Ilmu, surga itu syaratnya ilmu. Ya, dengan ilmu itulah kita mensyukuri nikmat akal. Kemudian yang ketiga,
Wa ja'akumun nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan kepadamu? Ya. Apa pemberi peringatan itu? Siapa pemberi peringatan itu? Rasulullah. Hari ini Rasulullah telah wafat, tapi ada warisan dari Rasulullah yang begitu dahsyat, apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Maka mari kita pegangi Al-Qur'an dan As-Sunnah kita. Kita dekatkan lagi interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kita kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat As-Sunnah. Ya, dengan itu kemudian semoga memudahkan kita untuk jauh-jauh dari panjang angan-angan itu. Karena kalau orang sudah kena panjang angan-angan, tulul amal, sudah orientasinya berubah. Hidupnya nanti hanya gelisah mikir dunia saja, ya. Padahal dia sadar di waktu yang sama bahwa waktunya sangat terbatas, gitu ya. Maka hadirin dimuliakan Allah, 3 ini mari kita jaga. 1, kita syukuri nikmat umur. 2, kita syukuri nikmat akal. 3, jangan jauh-jauh dari Al-Quran As-Sunnah. Caranya gimana? Dekat sama ulama, dekat sama majelis ilmu, dekat sama ilmu. Hadirin, insyaallah Allah mudahkan kita agar kita selalu mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja, sehingga kita butuh bekal dan butuh mengurangi beban. Ya, inti hidup di dunia itu kan 2, memperbanyak bekal, mempersedikit beban. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau sudah mati, 2 itu tidak bisa dikerjakan. Ya, maka mari kita refresh lagi, ya, cara hidup kita perbaiki lagi konsep dan tujuan hidup kita, agar tujuan hidup kita ini betul-betul menjadi tujuan hidupnya seorang muslim menuju akhiratnya Allah, berbahagia tidak hanya di dunia tapi juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah semoga kita berkumpul, ya, tertawa, tersenyum, tenang seperti ini tidak hanya di tempat ini tapi juga nanti bertetangga lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Bisa langsung saja. Amin. Amin, amin, amin. Coba ulangi, Bu. Ya. Gak bisa lagi. Ya, makanya para ulama itu bilang muhasabah itu tidak hanya selesai beramal, ada muhasabah sebelum beramal. Rahimallahu, Allah merahmati seseorang yang bermuhasabah sebelum dia memulai beramal. Bermuhasabah sebelum beramal itu apa? 1, dia memikirkan apakah amalan yang akan dia kerjakan ini baik untuk akhiratnya atau tidak. Ya, kalau baik dia lanjutkan, kalau tidak dia tangguhkan, kata Al-Hasan Al-Basri. Maka hal pertama, sebelum melakukan perencanaan, setiap kali kita melakukan satu amalan, hal pertama yang harus ditanyakan kepada diri kita, ini amalan bikin Allah ridha atau bikin Allah murka? Itu pertanyaan yang harus senantiasa kita tanyakan kepada diri kita. Mau pergi, diajak ke teman-teman kumpul, arisan, tanyakan dulu, ini bikin Allah ridha atau bikin Allah murka? Kalau bikin Allah ridha, lanjutkan. Kalau bikin Allah murka, tangguhkan.
Ini muhasabah sebelum beramal. Ini penting sekali. Titik nadir ini menjadikan kita jatuh dalam keburukan atau tidak, atau menyelamatkan kita. Yang kedua, prioritas amal. Ya. Kita nanti kalau terus-menerus belajar ilmu, kita jadi tahu mana amalan yang prioritas daripada amalan yang lain. Ya, dan prioritas amalan itu urutannya sesuai dengan muatan hukumnya. Semakin hukumnya wajib, semakin dia harus diprioritaskan. Kenapa? Karena ulama sepakat tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi amalan wajib. Ya, ada seorang ulama namanya Muhammad bin Munkadir. Saya sering ulang riwayat ini. Beliau mengatakan, aku memijat kaki ibuku semalam suntuk lebih aku senangi. Ini ulama yang bilang ya, bukan orang awam ya. Aku mijeti kaki ibuku semalam suntuk lebih aku sukai daripada saudaraku Umar sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Karena mijeti ibu birrul walidain. Birrul walidain itu amalan wajib. Sholat malam itu sholat sunnah, amalan sunnah. Tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi pahala amalan wajib. Prioritas amal. Ya, satu, setiap mau beramal tanyakan dulu, amalan ini mengundang ridho atau mengundang murka. Dua, prioritas amalan. Kalau ada dua pilihan amalan, sebelum memilih timbang-timbang itu sesuai dengan ilmu. Mana muatan pahala yang lebih besar? Ya, birrul walidain dulu atau amalan sunnah dulu? Ya, khidmat sama suami dulu atau berangkat ngaji? Semuanya ada ilmunya, ya. Semua ada ilmunya. Prioritas amal, ya. Amalan untuk saya sendiri atau untuk orang banyak. Nanti ada disiplin ilmu dalam ilmu fikih itu namanya fikih prioritas. Ada bukunya enak dibaca, tulisan Dr. Oni Syahroni, dokter fikih muamalah dari sekolahnya di Al Azhar Mesir, orang Indonesia. Judulnya Ini Dulu Baru Itu. Coba nanti searching di marketplace, ini dulu baru itu. Itu nanti ngajari kita kalau ada dua amalan, mana yang lebih didahulukan, mana yang harus lebih prioritas. Itu penting sekali fikih prioritas ini. Biar kita tidak merugi, biar kita cerdas dalam memilih amalan. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Tidak bisa semua amalan kita sapu bersih hari ini. Waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Jadi kita itu harus milih-milih amalan yang paling prioritas. Dua. Yang ketiga, usahakan setiap kita punya amalan andalan. Amalan andalan. Apa ini amalan andalan? Amalan yang bisa kita kerjakan saat sempit maupun saat lapang. Karena memang kita punya potensinya. Setiap kita Allah berikan potensi kan, dan dengan potensi itu kita bisa beramal. Orang kaya mau lagi sedih mau bahagia, sedekah itu gampang ya nggak? Dia kaya, uangnya unlimited, batuk aja keluar uang dia, keluar uang, ya. Berarti apa amalan andalannya? Sedekah sedekahnya orang kaya, amalan orang kaya itu sedekah, ya. Orang miskin, amalan andalannya apa? Sabar, ya, sabar. Saya kalau ngisi di tempatnya orang-orang kaya, Pak, bab saya cuman sedekah karena potensi mereka sedekah, ya. Tapi kalau ngisi di orang yang menengah ke bawah, sabar. Nggak mungkin saya suruh sedekah, iya kan? Sabar. Ya, tinggal jenengan sering dapat materi sedekah apa sabar. Ya itulah kita, gitu ya. Iya, ya. Setiap kita punya potensi amalan, ya. Yang amalannya ilmu ya sudah ngajar ilmu, belajar. Yang pintar nulis, pintar desain, ya. Pintar speak up, ya. Gitu ya. Jadi Allah kasih kita potensi amal, jadikan itu amalan andalan. Yang Allah mudahkan sholat duha, kalau siang jarang ada kerjaan, sholat duha. Yang Allah mudahkan bangun malam, kalau malam sulit tidur, berarti amalannya apa? Qiyamul lail, ya. Orang kalau bangun tiba-tiba jam 2 bangun, amalannya qiyamul lail. Imam Malik pernah ditegur sama temannya, Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari, temennya satu leteng sama Imam Malik. Ayo Malik, kamu ini hari-hari ngajar terus di Masjid Nabawi. Aku kok tidak pernah lihat kamu ini sholat malam. Bu, kamu ini sholat malam, kamu ini kan panutan umat. Ya, memang dalam kenyataannya Imam Malik itu jarang sholat malam.
bukan suatu aib, tapi ini justru nanti jadi kelebihan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah membagi potensi amalan sesuai dengan sebagaimana Allah membagi rizki kepada seorang hamba. Allah bagi rata. Ya. Allah ada yang menjadikan potensi amalan seorang hamba itu berjihad. Ya, Allah bukakan pintu jihad buat dia, tapi mungkin tidak Allah bukakan pintu tahajud buat dia. Ya. Saudara-saudara di Gaza itu, saudara-saudara kita di Gaza itu pintunya pintu jihad tadi. Mereka dengerin dentuman bom itu biasa saja. Roket lewat di atas malah sarapan kan? Yang video itu, ya. Kenapa? Karena sejak lahir itu denger bom, Adin. Kalau kita denger bom, wah, bisa kencing di celana itu, Adin. Ya, memang bukan bakat kita itu, ya. Walaupun bukan bakat kita, bukan berarti terus kita dilarang untuk berjihad, bukan, ya. Setiap kita punya potensinya, ya. Kata Imam Malik, ada orang yang dibukakan di pintu sholat tapi tidak dibukakan di pintu puasa. Ada orang tuh kalau sholat mempeng, sejus 2 jus kuat, tapi kalau puasa, masya Allah, tabarakallah, gampang lapar, semego, nek mangan kudu nganggo sego, ya. Ada orang yang begitu kan? Ada orang yang tidak gampang lapar. Lah, Imam Malik setelah jelaskan begitu, terus Imam Malik tutup kalimatnya dengan kalimat yang indah. Apa kata Imam Malik? Semoga amalan mengajarkan ilmu yang aku istiqomahi ini bisa mengejar ketertinggalanku dari kemuliaan orang yang rutin berqiyamul lail, kata beliau. Ya. Jadi setiap kita harus punya amalan andalan tadi. Coba lihat apa potensi kita. Ya seminimal-minimalnya zikir pagi, zikir sore lah. Zikir pagi, zikir sore itu kan gak ada biayanya. Nah itu jadikan amalan andalan. Atau kalau enggak wudu, jaga wudu itu kan amalan andalan juga. Atau kalau enggak senyum lah. Senyum sudah. Ya. Senyum itu amalan andalan ya. Saya senyum jenengan ikut senyum kan. Senyum itu nular hadir. Ya, senyum itu nular. Orang kalau sepaneng merengut itu yang lain jadi merengut tadi. Bisa jadi amal jariah itu senyum tadi, ya. Anda senyum yang lainnya ikut senyum. Senyum kan sedekah gitu ya. Ya, cari amalan andalan, ya. Yang keempat, jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam setiap amalan yang kita usahakan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan. Ini satu pertanyaan saja ibu-ibu, saya harus pindah ke tempat yang lain. Semoga bermanfaat. Mohon doa ibu-ibu, ayah saya sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Mohon doa agar diberikan kesembuhan. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.